Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngoceh, Ngobrol Receh. Tentunya hari ini ada narasumber entrepreneur muda di Pamekasan, Kak Dus, yang kita kenal dengan Kak Dus KD. Karena beliau juga punya produk, salah satunya adalah batik KD Pamekasan. Kira-kira begitu. Sebelum masuk, saya tanya kabarnya dulu Kak Dus. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat selalu. Kak Dus ini termasuk salah satu entrepreneur muda di Pamekasan yang juga hari ini sedang booming-boomingnya di Pamekasan, banyak tampil di beberapa media sosial. Sebelumnya mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman tretan Ngoceh, Ngobrol Receh. Ya. Ini alhamdulillah hari ini saya bisa bersama dengan panjenengan semua dalam bingkai acara Ngobrol Receh. Ya. Ini kan tidak terlalu formal lah sebenarnya, yang mungkin menjadi tolak ukur bagi teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Pamekasan atau yang ada di luar Kabupaten Pamekasan. Memang hari ini saya sebagai pemilik batik KD lagi jadi bahan perbincangan. Ya. Wallahu a'lam itu hanya perbincangan para teman-teman atau hanya sebatas perbincangan saja, gitulah intinya, di mana KD ini akan membawa dampak positif bagi teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Pamekasan, khususnya alumni Pondok Pesantren Mambaulun Bata-Bata. Jadi begini kan, ya sebelum kita itu pembahasannya lebih detail, lebih mendalam tentang bagaimana hegemoni global, hegemoni budaya global yang berbasis media terhadap kearifan lokal. Maka sebelumnya kami di sini pengen mengkorek terkait kehidupan Kak Dus ini. Karena yang saya ketahui itu bahwa Kak Dus ini merupakan salah satu alumni pesantren. Jadi basicnya, backgroundnya ini adalah pesantren dan kemudian ini masuk dalam dunia entrepreneur. Salah satu yang menarik bagi saya itu ketika ada semacam ungkapan seperti ini. Sehelai batik KD akan menghadirkan sejuta kewibawaan dan kesejahteraan. Karena siapapun yang memakainya itu akan kelihatan sejahtera dan wibawa katanya. Apakah memang dari kalimat itu ada filosofi khusus di dalam boomingnya hari ini tentang batik KD ini? Ya. Begini mungkin ya. Saya ini alumni Pondok Pesantren Mambaulun Bata-Bata, masuk tahun 93. Lumayan lama sih ya. Di Bata-Bata. Kalau dihitung dari 93 ke hari ini ya mungkin belasan tahun. Ya. Background saya memang sebelumnya saya santri. Ya. Saya santri, setelah itu saya ke politisi. Memang tidak ada entrepreneur di diri saya. Jadi memang sebelum masuk dunia entrepreneur itu memang sudah masuk dalam dunia politik. Sudah masuk. Setelah nyantri beberapa tahun di Pondok Pesantren Mambaulun Bata-Bata, baru setelah itu masuk ke dunia politik. Baru dari dunia politik maka ada pengalihan Profesi ada pengalihan profesi dari dunia politik ke entertainment. Begitu. Tapi sampean ini termasuk kuliah setelah di pesantren, artinya juga menjadi bagian dari ikatan mahasiswa. Betul. Ya? Termasuk karena di pondok waktu itu sambil mondok juga sambil kuliah. Terkait dengan bahasa sehelai batik KD hadirkan sejuta kewibawaan dan kesejahteraan, itu memang ada filosofinya. Filosofinya itu begini. Ketika kita pakai kain batik, itu kelihatan kita itu seperti orang sejahtera dan seperti orang berwibawa.
beda dengan orang yang memakai kain-kain biasa bukan batik. Kelihatan loh kayak Mas Homaidi kalau pakai batik ini kelihatan wibawa dan sejahtera, padahal aslinya kan tidak begitu. Dewasa ya. Betul. Kayak gimana ya, intinya kalau bahasa anak-anak sekarang, teman-teman kaum milenial kayak pejabat begitu loh, seperti kayak pejabat gitu. Padahal aslinya tidak begitu gitu loh. Jadi dari beberapa kenyataan hidup gitu ya, kenyataan ketika kita pakai kain batik, kelihatan kalau kita itu seperti orang yang sudah sejahtera dan berwibawa begitu ya. Ya, jadi memang itu ya bisa rasional. Nasional, masuk akal. Masuk akal. Cuman tidak bisa dipungkiri bagi kita semua kaum muda, kaum milenial, saya lihat bahwa memang perkembangan batik KD ini kan lebih melibatkan peran pemuda di dalam. Betul. Namun hari ini memang hegemoni budaya global yang berbasis media ini sudah sangat berpotensi terhadap kearifan lokal. Apa yang kemudian itu hal yang paling fundamental yang dibangun oleh Batik KD atau Kak Tulus selaku pengusaha Batik KD hari ini untuk menghilangkan terhadap hegemoni global yang kemudian ini menjadi pengaruh besar terhadap peran pemuda. Karena diakui atau tidak memang budaya global, budaya hegemoni global ini masuk ke Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka. Ya, jadi ratusan tahun itu sudah masuk yang namanya hegemoni global ini di Indonesia. Karena diakui atau tidak, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Apalagi targetnya sekarang adalah pemuda. Kaum pemuda sangat penting peran pemuda terhadap dunia digital gitu. Begini, KD punya cara tersendiri untuk merubah mindset kaum milenial. Dari awalnya tidak suka batik, akhirnya suka batik. Dari tidak tertarik untuk membeli batik, akhirnya tertarik. Cara dan untuk menanggulangi semua itu dengan cara beberapa hal yang harus kita lakukan, termasuk hari ini KD sudah lakukan dengan cara melibatkan mereka teman-teman kaum milenial, kaum pemuda untuk masuk ke dunia fashion. Akhirnya batik ini di fashion showkan dengan memakai jasa para kaum milenial muda yang punya talenta. Begitu. Jadi dengan cara hal-hal yang begitu, maka kaum milenial pemuda hari ini merasa akan tertarik dan akan, saya kira 1 tahun berikut dari hari ini atau 2 tahun berikut dari hari ini, mereka akan tertarik untuk memakai kain batik gitu loh. Meski sebelum-sebelumnya kain batik ini identik dengan bukan pakaian anak muda. Bukan pakaian anak muda. Bisa jadi kain batik ini mulai dulunya ya kan identik kain batik ini dipakai mau kondangan, mau manten atau mau tunangan. Hari ini KD melakukan hal itu semua dengan cara kolaborasi dengan para kaum milenial yang punya talenta dengan mensukan. Dari show itu maka akan mendapatkan hasil promosi. Di sisi lain, sampean Niga sebagai juga pengusaha muda hari ini yang di Batik KD, di sisi lain sebagai pengusaha, tapi juga menjaga kearifan kesenian. Betul. Apa sih yang menjadi inspirasi awal sampean untuk ini batik ini harus dilestarikan dan harus dirawat? Begini, batik ini kan peninggalan nenek moyang kita, warisan peninggalan nenek moyang kita. Jadi apalagi yang harus kita lestarikan kalau bukan batik? Banyak sih sebenarnya yang harus kita lestarikan sebagai pewaris dari apa yang sudah kita nenek moyang kita yang sudah kita tinggalkan. Selain dari batik masih banyak, tapi saya memilih batik untuk melestarikan peninggalan nenek moyang kita. Artinya menjaga kearifan lokal yang memang sudah nantinan yang ya betul. Tapi ini kan batik ini kan bukan hanya sekedar budaya lokal, akan tetapi ini menjadi salah satu sumber penghasilan terhadap masyarakat. Betul. Ya.
Nah, ini kan juga harus peran-peran penting di dalamnya itu tidak hanya melibatkan pada pemuda, melainkan salah satu contoh dari tiap-tiap daerah khususnya di Pamekasan itu mungkin banyak pengrajin batik yang juga ikut kolaborasi atau melakukan kerjasama dengan Batik KD. Banyak beberapa, karena batik KD ini tidak fokus di satu daerah atau di satu desa, karena saya punya keinginan mereka sama-sama punya keuntungan lah dari hasil karya mereka, dari hasil karya mereka, dari hasil batik mereka saya ambil gitu loh. Tidak hanya di satu fokus di satu titik desa. Pengrajin Pamekasannya ribuan pengrajin. Jadi kalau semua itu sudah kita ambil atau kita angkat mereka dengan cara membeli hasil karya mereka, ya otomatis mereka sejahtera. Ya. Tapi hal yang menarik di Batik KD itu saya membaca juga berita-berita itu bahwa Batik KD ini tidak hanya sekelas nasional saja, tapi hari ini sudah masuk pada sekelas internasional. Ini luar biasa. Secara tidak langsung ini sudah membawa nama baik Madura pada khususnya Pamekasan. Dan masih 10 bulan loh Kak Hen. Iya, masih 10 bulan. Ini perkembangannya luar biasa. Perkembangannya cukup pesat ini. KD ini berdiri, saya punya inisiatif KD ini dari tanggal Desember 2020 kemarin. Ini sebentar lagi Desember 2021 anniversary. Ya. KD ini memang saya sih sebenarnya tidak merasa sudah internasional, cuma pemesanan itu memang nyata ada. Kemarin ada pemesanan dari luar Indonesia, itu dari negara Thailand, mesennya ke saya, mesennya Batik KD gitu. Berarti ketertarikan seseorang itu bukan berangkatnya dari tuntutan. Betul. Melainkan itu memang dari kesadaran mereka. Iya, iya. Makanya saya lihat kalau orang luar sudah sadar dengan memakai batik, kenapa pemuda hari ini yang ada di Pamekasan tidak sadar gitu loh. Apalagi memang murni domisilinya itu di mana? Domisilinya di Pamekasan. Gitu. Seharusnya pelestarian budaya itu berangkatnya dari orang-orang Madura sendiri. Betul. Iya. Bagi teman-teman pemuda, sadarkan diri bahwasanya produk lokal itu lebih indah untuk diminati. Hari ini ada Batik KD, kira-kira begitu. Tapi begini, saya lebih tertarik kenapa ambil KD. Mungkin tuh ada, kenapa ambil kok Batik KD? KD ini diambil dari mana sih? KD ini begini, KD ini nama saya sendiri loh. Iya. KD ini nama saya. Apa KD itu? K itu kadus. KD itu kadus ya, kepanjangan dari KD itu kadus. K-nya itu K, D-nya itu dus. K itu hari ini di kaum milenial, terutama di dunia all shop, itu rata-rata ketika kita belanja di online, mereka panggilan mereka sehari-hari ketika di online itu biasanya selamat pagi kakak, selamat malam kakak, selamat berbelanja kakak gitu. Ya. Itu tren. Kak itu tren. Akhirnya saya punya inisiatif ini kayaknya bagus kalau buat branding. Kak, dus itu kenapa pakai E? Harusnya kan pakai U. Ya. Berarti kadus gitu lah. Tidak bagus. Akhirnya saya bahasa kuno itu biasanya ketika nama Soeharto itu kan pasti ada E. Iya. Soekarno pasti ada E. Makanya setelah Suekarno. Kalau tulisannya kan Suekarno, bacaannya kan Soekarno. Lah makanya dus itu Kak Dues. ya. Makanya muncullah KD. Begitu. Saya sebagai alumni Bata-Bata dan juga Kak Hendra ini membangga ada alumni yang berperan di fashion. Ini termasuk langka loh, alumni Bata-Bata yang bergerak di fashion. Sudah istilahkan artinya sudah pensiun di dunia politik lalu masuk ke dunia fashion. Ya. Apa sih tantangan pertama kali masuk di dunia fashion? Karena kan ini kan, kadang kalau memang basicnya itu santri itu kadang diidentik dengan jadi ustaz, gitu kan. Ini kok ada terobosan baru gitu. Tantangannya mental. Kita sebagai santri rata-rata atau gimana ya, tidak punya keberanian apalagi di dunia fashion. Rata-rata kalau sudah santri identik dengan agamis. Rata-rata kalau sudah santri rata-rata bahasa dulu di pondok muluk gitu ya. Muluk ya. Tidak bisa ketemu dengan
siapapun gitu kan. Pakaiannya serba harus Islami gitu ya. Menurut saya sebagai alumni santri di Pondok Pesantren Mambolum Bata-Bata, kapan kalau kita ini harus kita ini harus beda lah dengan yang lain. Yang ustadz sudah banyak, yang kiai sudah banyak, yang penceramah sudah banyak. Maka saya mengambil peran di dunia entertain ini, masuk ke dunia fashion, ketemu dengan orang-orang yang kehidupan sehari-harinya itu wah gitu loh. Rata-rata di dunia fashion ini kan mereka tiap harinya tahu kehidupan sehari-harinya wah. Jadi saya masuk ke sana dengan ala santrinya saya sebagai alumni Pondok Pesantren Mambolum Bata-Bata itu, biar yang lain menjadi suatu gambaran kepada alumni lain. Ini loh, santri Bata-Bata bisa tidak hanya di ustadz, tidak hanya menjadi penceramah. Yang terpenting itu tidak menghilangkan nilai santrinya. Betul. Sebagai santri itu tidak dihilangkan. Ya, artinya harus alumni Bata-Bata ke depan tidak hanya berperan di ustadz, tapi harus berdaya saing di berbagai sektor. Betul. Jadi saya punya cita-cita punya cita-cita ke depan ini tidak hanya di fashion saja. Bisa jadi nanti selain fashion di apa gitu loh. Berarti fokusnya tidak hanya di fashion ya, saja. Betul. Tapi ini lagi juga kan orang itu kan boleh kan memprediksi. Betul. Ya, jadi kalau saya rasa itu memang batik ini salah satu batik ini kan juga bagian dari kesenian. Betul. Ya. Dan hari ini memang ketertarikan kaum milenial, kaum pemuda itu lebih pada budaya-budaya barat, gaya-gaya ala-ala barat begitu. Sehingga kalau misalkan tidak ada kekreatifan lebih di dalam membangun melestarikan kesenian tersebut, maka jangankan nunggu 1 tahun lagi, 2 tahun ke depan nanti bakalan lenyap. Betul. Ya. Outfitnya sekarang itu bukan lagi batik, outfit pemuda itu kan bukan lagi lagi kaos-kaos branded. Betul. Ya. Ini semacam ketertarikan pemuda hari ini ke BTS. Ya, gitu lah. betul. Ya, kita punya cara sendiri. Kita, terutama saya di Kadin, punya cara sendiri dengan cara batik itu dibikin jaket. Terus kaos kolaborasi dengan batik, supaya pemuda itu tidak termakan oleh budaya-budaya asing gitu loh. Arus global itu biar tidak tertanam ke mereka, akhirnya kita harus bersaing. Jadi memang jika memang hegemoni budaya barat itu maksudnya melalui media, maka hari ini untuk melestarikan kesenian atau ya di media juga, dikerjakan juga. Ya. Jadi termasuk hari ini dikerjakan gitu. Baik, mungkin kita akan bertemu di episode selanjutnya. Siap. Terima kasih. Siap. Saya sebagai alumni Bata-Bata dan juga Kak Dus juga sebagai alumni Bata-Bata, Kak Hendra juga sebagai alumni Bata-Bata, membanggakan diri bahwa ada alumni Bata-Bata yang berperan di fashion, berperan di entrepreneur muda. Artinya apa? Ini sebagai motivasi terhadap alumni-alumni di sana dan juga generasi-generasi muda, bahwasannya santri tidak melulu harus jadi ustaz, pendakwah. Betul. Artinya harus ada berdaya saing, tapi jangan dihilangkan santrinya. Itu yang paling penting. Tetap kesopanan lebih Betul. tinggi nilainya daripada kecerdasan. Tapi sebelum kita Closing. ya, mungkin ada closing statement dari Kak Dus selaku pengusaha batik Kadin. Begini, saya ini bukan himbauan karena bukan pengasuh, tapi jangan merasa kecil hati ketika sudah keluar dari Pondok Pesantren Bata-Bata. Cintai Bata-Bata, maka Anda akan dicintai oleh Bata-Bata. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada tagline Bata-Bata, itu mulai dari dulu loh. Kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Itu paling penting. Jadi untuk alumni yang sudah ada di luar Bata-Bata, maka cintai Bata-Bata, Anda akan dicintai oleh Bata-Bata.
mungkin seperti itu. Jadi terima kasih Kak Dus. Siap. Terima kasih. Ya. Untuk teman-teman milenial kaum muda, jangan lupa tetap jangan ikut arus global, cintailah produk lokal. Betul. Kalau mau batik KD silahkan mampir di batik KD Di terminal. Ini Kak Dusnya juga sebagai owner batik KD ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Wallahu musta'an ala sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.